Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Manga One Piece Chapter 1040 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Tak Terdengar. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Big Mom yang telah terbaring di lantai karena terkena tembakan dari Kid sejak chapter yang lalu. Tembakan elektromagnetik Kid masih terus menghantam tubuh Big Mom sampai saat ini, tapi Big Mom terlihat mampu bertahan. Kekuatan tubuh Big Mom memang sangat mengerikan karena dia telah terkena berbagai serangan dari Kid dan Law, tapi belum ada satupun serangan yang mampu untuk membuat Big Mom kalah. Kualitas kekuatan dari Yonko memang jauh melampaui logika banyak orang. Kid yang terus-menerus menembak Big Mom terlihat mulai kesal karena Big Mom tidak pingsan walau telah diserang oleh teknik pamungkas Kid. Big Mom terlihat menyeringai, menandakan bahwa serangan Kid yang menghantam tubuh Big Mom mampu untuk terus dia tahan. Para anak buah Kid dan Law menjadi sangat terkejut sebab serangan-serangan hebat dari kapten-kapten mereka belum cukup untuk mengalahkan Big Mom. Mereka juga terlihat panik karena mereka tahu bahwa tenaga dari Kid dan Law telah mendekati batas, sedangkan Big Mom masih mampu bertahan. Big Mom pun mulai bersuara. Dia bilang saat dia mampu menahan serangan Kid dan Law, itu artinya takdir mereka telah ditentukan. Big Mom memberikan pilihan kepada Kid dan Law, bahkan kepada semua orang di sana. Mau memberikan 50 tahun masa hidup atau menjadi budak. Big Mom memakai teknik soul focus yang membuat banyak orang menjadi panik karena masa hidup mereka akan segera diambil. Beberapa saat setelah itu, masa kehidupan dari orang-orang di sana terlihat perlahan mulai keluar. Itu artinya teknik soul focus dari Big Mom mulai berdampak kepada orang-orang itu. Mereka takut kepada Big Mom sehingga soul focus bisa berpengaruh kepada mereka. Walaupun saat ini Big Mom masih terus ditembaki oleh Kid, tapi tetap saja kekuatan yang dia miliki masih sangat besar, sehingga dia masih bisa berupaya menarik banyak kehidupan dari orang-orang di sekitar area pertarungan. Meski begitu, Kid dan Law sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik soul focus. Masa kehidupan mereka tak terlihat akan keluar. Itu berarti Kid dan Law tidak takut kepada Big Mom, sehingga soul focus tidak bekerja. Soul focus memang teknik yang hebat dan berbahaya, tapi teknik itu tidak berguna di hadapan musuh seperti Kid dan Law. Kid bilang tak ada yang perlu ditakutkan dari nenek tua yang sebentar lagi menemui ajal. Sementara itu, Law mulai membentuk room baru yang bernama Air Room. Dia berkata bahwa panggilan kematian dari Big Mom atau teknik soul focus itu tidak akan berpengaruh apabila suara Big Mom tidak terdengar. Karena cukup terkejut saat melihat Kid dan Law karena jiwa atau masa kehidupan mereka tidak terhisap sedikit pun. Yang ada malah mereka berdua tetap menantang Big Mom. Setelah itu, homies gabungan milik Big Mom yang bernama Misery mencoba untuk melancarkan serangan kepada Law dari belakang. Tapi Law telah terlebih dahulu melepaskan Air Room yang tadi dia buat. Sementara itu, Kid yang masih menembak Big Mom berkata, sudah waktunya bagi seorang Yonko jahat seperti Big Mom untuk segera mati. Usai Kid berkata begitu, Air Room dari Law telah membungkus tubuh Big Mom. Kemudian Law berkata silent. Rupanya Air Room berfungsi untuk membuat suara di dalam room itu menjadi hampa atau kedap suara. Sehingga sekarang ini suara Big Mom tidak terdengar lagi. Teknik tersebut terinspirasi dari kekuatan buah iblis Corazon atau Rocinante. Ini fakta yang cukup menarik. Law mampu meniru teknik dari buah iblis Rocinante, orang yang paling dekat dengannya. Sama seperti Luffy yang bisa mengeluarkan api sama seperti es. Sepertinya, tekad dan kekuatan dari orang terdekat mereka yang telah mati akan sedikit diwariskan. Ketika suara dari Big Mom tidak terdengar lagi, maka orang-orang yang masa kehidupannya mulai terhisap oleh soul focus kini bisa terbebas dari teknik itu. Itulah alasan mengapa tadi Law berkata bahwa panggilan kematian Big Mom tidak berpengaruh jika tak didengar. Dengan begitu, selama Big Mom berada di dalam Air Room, maka teknik soul focus bisa dibilang sama sekali tidak berguna. Tak menunggu waktu lama, kini giliran Kid yang melakukan sesuatu. Dia menambah kekuatan tembakannya dengan teknik Sugeki Dempa, sehingga terjadi hentakan besar di tubuh Big Mom yang mengakibatkan lantai tempat Big Mom terbaring mulai hancur. Pada saat bersamaan, Law membelah Misery menjadi dua bagian, sehingga Misery tidak bisa menyerang Law atau menolong Big Mom.
Mengingat lantai telah hancur, Big Mom pun dengan cepat terjatuh ke bawah bersama dengan Air Room yang masih tetap membungkus tubuh Big Mom. Big Mom jatuh melewati gudang senjata, tempat di mana Yamato sedang berada sekarang ini. Yamato pun kaget ketika melihat Big Mom jatuh karena tidak muncul suara apapun. Big Mom mencoba menggenggam sesuatu di sana, tapi yang dia pegang malah salah satu bom. Bom itu pun meledak, yang mana ledakan tersebut berdampak di tubuh Kazenbo. Namun, Yamato memakai suatu teknik untuk menghalangi ledakan itu agar jangan sampai berdampak pada bom yang lain. Bagian bawah gudang senjata hancur, sehingga Big Mom terjatuh bersama dengan Kazenbo dan beberapa bom. Saat sedang terjatuh dari pulau Onigashima, Big Mom terpikir soal Roger. Dia kesal karena perkataan Roger sebelum mati menciptakan era keemasan bajak laut. Hal tersebut membuat banyak sekali bocah-bocah yang menjadi bajak laut baru, sehingga bajak laut era lama seperti Kaido dan Big Mom lah yang harus membereskan mereka. Pada saat Big Mom mengatakan itu, terlihat ada Chopper yang terhempas di lantai pertunjukan. Lalu ada Brook dan Robin yang sedang berlari, dan ada pula Zoro yang tampak tidak sadarkan diri. Ini cukup aneh, karena terakhir diperlihatkan, Zoro sedang berhadapan dengan tengkorak berjubah yang membawa sabit. Semakin meyakinkan bahwa tengkorak yang membawa sabit itu hanya halusinasi dari Zoro saja akibat efek samping dari obat penyembuh instan. Perlihatkan Hiyori yang tengah bermain samisen, di mana di dekatnya ada Orochi yang terkejut karena guncangan. Ada pula Raizo yang masih tegar berdiri walau terbakar, sedangkan Fukurokuju telah terkapar dan meminta air. Big Mom kemudian melanjutkan perkataannya, yang mana dia bertanya kepada Roger apa sebenarnya One Piece itu dan di mana harta legendaris tersebut berada. Big Mom akhirnya mulai masuk ke dalam lubang di salah satu pulau di Wano Kuni, yang mana lubang itu tercipta karena serangan Law. Big Mom bisa melihat ada nyala api di dalam lubang tersebut. Kemudian ketika dia masuk ke dalamnya, terjadi suatu ledakan yang sangat besar. Narator pun mengonfirmasi bahwa pertarungan antara Yonko Big Mom melawan generasi baru dimenangkan oleh generasi baru, yaitu Kid dan Law. Dengan begitu, secara resmi Big Mom benar-benar telah kalah dalam perang Wano. Belum jelas bagaimana nasib Big Mom setelah ini. Tapi, mengingat karakter yang mati dalam One Piece cukup jarang, maka admin menduga bahwa Big Mom masih akan tetap hidup. Sekarang ini, usai memenangkan pertarungan, Kid dan Law terlihat sangat kelelahan, sedangkan para anak buah mereka bersorak atas kemenangan dua orang itu. Beralih ke tempat lain, Yamato berdiri di depan lubang besar, dan dia bisa melihat Momonosuke. Momonosuke pun bisa melihat Yamato, sehingga mereka berdua mulai berbincang. Yamato bilang, satu bom saja bisa membuat hempasan kuat di pulau Onigashima, sehingga dia bersyukur dia bisa mendinginkan bom lain dengan Reiki, agar ledakan yang lebih besar tidak terjadi. Momonosuke senang, Yamato baik-baik saja. Kemudian Momonosuke berkata bahwa Zunisha telah mendekati Wano Kuni. Rupanya Momonosuke sudah tahu tentang kedatangan dari gajah raksasa itu. Sepertinya, suara yang memanggil Momonosuke dalam chapter yang lalu memang suara Zunisha. Yamato pun terkejut dan bertanya apakah Zunisha itu adalah gajah yang ditulis dalam jurnal Oden. Momonosuke pun menjawab iya, dan dia juga berkata bahwa Zunisha merupakan gajah yang berbuat dosa sekitar 800 tahun yang lalu, dan gajah itu pun merupakan rekan dari Joy Boy. Sepertinya akan ada lebih banyak cerita masa lalu menarik yang akan terungkap dalam chapter-chapter yang akan datang. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1040. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.